Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Hari ini kita akan belajar mengenai metode penyusutan aset tetap dengan menggunakan garis lurus atau straight line method. Nah, sebelumnya penyusutan dengan menggunakan metode garis lurus yaitu jumlah beban penyusutan aset tetapnya sama setiap tahunnya. Nah, untuk menghitung penyusutan sendiri ada dua cara. Yang pertama itu adalah harga perolehan dikurang nilai residu dibagi umur ekonomis. Nah, harga perolehan itu sendiri kan adalah seluruh harga yang kita keluarkan untuk memperoleh aset tetap tersebut kan. Contohnya misalnya kita membeli lemari. Nah, ketika kita membeli lemari itu kan ada biaya lainnya, misalnya ada biaya pemasangannya. Nah, jadi harga lemari ditambah biaya pemasangan tersebut itu adalah harga perolehannya. Selanjutnya itu harga perolehan tersebut dikurangi dengan nilai residu atau nilai sisa. Jadi nilai residu itu adalah taksiran nilai aset tetap setelah habis masa penggunaannya apabila aset tetap yang bersangkutan dijual atau ditukar. Nah, selisih antara harga perolehan dan nilai residu adalah nilai aset tetap yang harus disusutkan. Nah, selanjutnya dibagi dengan umur ekonomis atau masa manfaat. Jadi umur ekonomis ini adalah perakiraan kita bisa menggunakan aset tetap tersebut. Bisa berdasarkan waktu, bisa berdasarkan jam kerja, ataupun bisa berdasarkan jumlah produksi. Ya, tapi kalau kita berbicara mengenai metode garis lurus, maka yang di umur ekonomis itu yaitu adalah berupa waktu. Nah, itu cara pertama. Cara kedua yaitu kita cari tarif penyusutannya. Jadi 100% dibagi umur ekonomis. Misalnya bisa ditaksir benda tersebut itu umur ekonomisnya 5 tahun. Berarti nanti 100% dibagi 5 tahun. Nah, berarti kan 20%. Jadi benda tersebut disusutkan sebesar 20% per tahun. Nah, ini untuk menghitung beban penyusutannya. Jadi dari tarif penyusutan dikali harga perolehannya dikurang nilai residu. Nah, supaya tidak bingung, kita langsung masuk ke dalam contoh. Di sini ada sebuah gedung dibeli pada 1 Januari 2017 dengan harga 750 juta rupiah. Estimasi masa manfaat gedung tersebut menurut akuntansi itu adalah 25 tahun. Jurnal yang dibuat oleh perusahaan untuk mencatat beban penyusutan gedung tersebut pada tahun 2017 adalah, nah sebelum kita mencari jurnal, kita hitung dulu berapa besar penyusutannya. Tadi kita pakai misalnya cara pertama. Ya. Untuk menghitung besarnya penyusutan, itu kita cari harga perolehan. Nah, ini dibelinya dengan harga 750 juta. Nah, kan kalau cara pertama, harga perolehan dikurang nilai residu. Di sini tidak ada keterangan nilai residu, berarti hanya harga perolehan. Lalu dibagi 25 tahun. Maka dibagi 25, maka besarnya penyusutan per tahun adalah 30 juta rupiah. Nah, ini cara pertama. Ini 30 juta rupiah per tahun. Atau cara kedua. Cara kedua kita cari tarif penyusutannya dulu, presentasenya. Yaitu 100% dibagi dengan umur ekonomisnya. Umur ekonomisnya adalah 25 tahun. Maka 4%. Nah, adapun penyusutannya
yaitu dari adapun penyusutannya sendiri adalah presentasenya 4% tersebut dikali dengan harga perolehan 750 juta dikurang dengan nilai residu. Karena tidak ada nilai residu, maka tidak usah dikurangi, jadi hanya dikali dengan harga perolehan. Jadi besarannya adalah setelah dihitung 30 per tahun. Nah, jadi mau cara pertama ataupun cara kedua itu menghasilkan sama tarif, menghasilkan nilai penyusutannya adalah 30 juta. Nah, di sini jurnal yang dibuat oleh perusahaan untuk mencatat beban penyusutannya. Nah, ketika kita mencatat beban penyusutan, maka jurnalnya adalah beban penyusutan pada akumulasi penyusutan. Beban penyusutan pada akumulasi penyusutan. Untuk total nilainya kita bisa lihat dulu di sini, ya. Di sini kan dia membeli di tanggal 1 Januari. Terus dibikin ditanya itu ada beban penyusutan gedung tersebut pada tahun 2017. Maka berdasarkan soal ini, kita membuat penyesuaiannya di bulan Desember 2017. Nah, berarti dalam hitungan ini kan genap 1 tahun ya, atau genap 12 bulan. Maka nilai yang di debit dan kreditnya adalah tadi sebesar 30 juta. Ya. Nih. Tapi kalau misalnya itu dia dibelinya adalah bulan dia dibelinya misalnya bulan Maret, tanggal 1 Maret. Nah, dari 1 Maret sampai bulan Desember itu kan 10 bulan. Nah, jadi ketika kita masukkan nilai depresiasinya, kita tidak bisa langsung menulis 30 juta, tapi kita hanya menghitung 10 bulannya saja. Berarti nanti 30 juta ini dikali 10 per 12. Ya. Jadi tergantung kalau dihitung 1 tahun itu kalau benar-benar genap 12 bulan. Itu seperti itu. Nah, contoh kedua. Di sini pada 1 Desember 2017, PT Jaya Abadi membeli peralatan kantor dengan harga perolehan 85 juta. Peralatan diperkirakan mempunyai umur ekonomis 5 tahun dengan nilai residu 10 juta. Besarnya penyusutan dihitung dengan menggunakan garis lurus. Nah, sebelumnya kita hitung dulu nih, kita pakai cara pertama aja ya. Kita cari penyusutannya, yaitu harga perolehannya 85 juta. Kita kurangkan dengan 10 juta. Lalu dibagi 5 tahun. Ya. Maka besar penyusutannya itu adalah 15 juta. $15 juta per tahun. Oke, ini ya. Nah, masuk ke sini. Ya, tadi 15 juta per tahun. Jadi di periode yang pertama, yaitu di periode tahun 2017. Nah, ini sudah harus kita hitung penyusutannya di tahun 2017. Walaupun dia belum genap 1 tahun atau belum genap 12 bulan. Ini kan dia beli di bulan 1 Desember 2017. Nah, berarti selama 2017 itu kan hanya 1 bulan ya. Nah, maka menghitung beban depresiasinya seperti ini.
Jadi dia karena 2017 baru 1 bulan, berarti ini 1 per 12 dikali 15 juta. 15 juta itu adalah penyusutan per tahunnya. Maka nilainya menjadi 1.250.000. Nah, akumulasinya di tahun pertama adalah 1.250.000. Ya. Nilai buku. Nah, nilai buku itu adalah saya kasih keterangan. Nilai buku itu berasal dari harga perolehan dikurang dengan akumulasi. Nah, ini adalah untuk menghitung nilai buku. Ya, berarti harga perolehannya adalah 85 juta. Ini harga perolehannya. Akumulasinya adalah 1.250.000. Maka nilai buku di tahun 2017 sebesar 83.750.000. Lanjut di tahun 2018. Nah, di tahun 2018 itu genap 1 tahun atau 12 bulan. Maka 12 per 12 dikali 15 juta. Ya, 15 juta. Akumulasi depresiasinya berarti kan dari akumulasi di tahun sebelumnya ditambah dengan beban depresiasi pada tahun berjalan. Berarti 1.250.000 ditambah dengan 15 juta. Maka akumulasi depresiasi di tahun kedua sebesar 16.250.000. Dan nilai buku asetnya berarti 85 juta dikurang 16.250. Pun seterusnya sampai di tahun 2021. Nah, dia sama. Ya, 12 per 12 kali dia genap 1 tahun. Nah, ini 16 juta ditambah 15 juta, maka 31.250 untuk akumulasinya. Ini harga perolehan dikurangin akumulasi, maka dapatlah 53.750. Kan di sini kalau kita lihat umur ekonomisnya 5 tahun ya. Nah, tapi kita lihat dulu nih. Di sini kan udah 1, 2, 3, 4, 5. Ini udah pasti 5 tahun. Tapi ini belum genap 5 tahun. Karena kita lihat di tahun 2017. 2017 baru kepakai 1 bulan. Ya, berarti masih kurang 11 bulan. Nah, selanjutnya 11 bulannya kita taruh di tahun selanjutnya, 2022. Jadi 11 bulan per 12 dikali 15, maka beban pada tahun 2022 adalah 13.750.000. Akumulasinya 75 juta. Nilai bukunya 10 juta. Nilai buku yang di sini yang di akhir itu sama dengan nilai residu. Nah, ini yang dimaksud dengan nilai residu. Jadi ketika umur ekonomisnya habis, maka dia masih ada nilai sisanya nih. Sudah disisakan. Ya, jadi kalau dari itu ini kan 12 bulan itu 1, 2, 3, 4 tahun. Di sini ada 1 tambah 11, 12 bulan juga. Berarti kan 5 tahun. Nah, pas dengan umur ekonomisnya 5 tahun. Nah, selanjutnya pertanyaannya itu adalah bagaimana jurnalnya? Nah, ketika di tanggal 31 Desember 2017, maka jurnalnya nih ya. Kalau untuk aset tetap penyusutan itu jurnalnya sudah pasti beban penyusutan pada akumulasi penyusutan. Untuk nilainya adalah di sini. Bukan di akumulasi depresiasi, tapi beban depresiasi tahun berjalannya sebesar 1.250.000. Debit 1.250.000 dikredit 1.250.000. Bagaimana di tahun di tanggal 31 Desember 2018? Nah, kalau di tanggal 31 Desember 2018, maka nilai debit kreditnya adalah sebesar 15 juta. Oke. Ini aja mengenai metode penyusutan dengan garis lurus. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.